Malam 11 Februari 2026, langit Teheran tiba-tiba berubah terang. Kembang api merah, putih, dan hijau meledak di atas Menara Azadi. Ribuan orang memenuhi Azadi Square, bendera Iran berkibar di setiap sudut kota. Dari jalanan sampai ke atap-atap rumah, satu suara terdengar bersamaan, takbir. Sekilas ini terlihat seperti perayaan biasa. Iran memang sudah memperingati 47 tahun Revolusi Islam 1979, momen ketika rezim Syah runtuh dan Republik Islam lahir. Tapi, para analis militer justru tidak memperhatikan kembang apinya. Mereka memperhatikan waktunya dan apa yang terjadi setelahnya. Karena malam itu Iran bukan hanya merayakan sejarah, Iran sedang mengirim pesan. Di saat waktu yang hampir bersamaan, dunia mulai melihat rangkaiannya. China muncul di Tehran, radar anti-stealth dibicarakan, sistem perang elektronik dikeluarkan, dan rudal hipersonik ditempatkan di bawah tanah. Sejak saat itu, muncul satu kalimat yang mulai beredar di kalangan analis keamanan. Keseimbangan militer di Timur Tengah mungkin sedang berubah. Bahkan, seorang intelijen dari Israel mengakui bahwa pertahanan militer Amerika dan Israel udah gak ada artinya. Dan semuanya dimulai dari satu malam, ketika takbir bergema di langit Tehran. Sejak pagi hari di acara anniversary, arus manusia mulai bergerak menuju pusat kota. Bukan ratusan, bukan ribuan, tapi jutaan orang. Pawai digelar serentak di lebih dari 1.000 kota dan wilayah di seluruh Iran. Anak-anak, orang tua, pelajar, tentara, hingga keluarga korban perang, semuanya turun ke jalan membawa bendera nasional. Pemerintah Iran menyebutnya sebagai simbol persatuan nasional. Ayatollah Ali Khamenei bahkan secara langsung menyerukan rakyat untuk menunjuk keteguhan menghadapi tekanan dari luar. Dan disinilah para pengamat mulai sadar ini bukan sekedar perayaan revolusi, karena di sela-sela pawai yang ditampilkan bukan hanya poster atau spanduk. Di tengah kerumunan Iran memamerkan sesuatu yang berbeda. Rudal balistik dipajang di ruang publik, puing drone Israel yang diklaim ditembak jatuh diperlihatkan kepada masyarakat. Dan yang paling menarik, Iran juga menonjolkan program satelit buatannya sendiri. Pesannya jelas, Iran tidak hanya ingin menunjukkan sejarah perlawanan, Iran ingin menunjukkan kesiapan. Satelit berarti kemampuan pengintaian, rudal berarti kemampuan menyerang, dan keduanya ditampilkan bersamaan di hadapan jutaan rakyat. Bagi publik dalam negeri, ini adalah kebanggaan nasional. Tapi bagi dunia luar, ini terlihat seperti sesuatu yang lain. Seolah Iran sedang memberitahu satu hal, mereka tidak lagi hanya bertahan dari sanksi. Mereka sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan konflik besar. Namun, kejutan terbesar ternyata bukan datang dari pawai itu sendiri. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa kecil di sebuah ruangan pertemuan di Tehran mulai menarik perhatian dunia. Di waktu yang hampir bersamaan, masih dalam momen anniversary Iran, seorang atase militer China terlihat menyerahkan sebuah benda kecil kepada Komandan Angkatan Udara Iran, Brigadir Jenderal Hamid Vahedi. Benda itu hanya sebuah miniatur pesawat, namun bukan miniatur biasa. Itu adalah model Chengdu J-20, jet tempur stealth generasi kelima andalan China. Sekilas terlihat simbolis, sekedar cendera mata diplomatik. Tapi dalam dunia militer, simbol tidak pernah benar-benar simbol. Karena J-20 bukan pesawat biasa. Ini adalah tipe pesawat yang dirancang untuk menantang dominasi udara Amerika dan sekutunya. Maka, ketika model itu diberikan di Tehran, para analis tidak melihatnya sebagai hadiah. Mereka melihatnya sebagai sinyal. Sinyal bahwa hubungan militer China dan Iran mulai memasuki tahap baru. Dan spekulasi mulai muncul, bagaimana jika suatu hari Iran benar-benar mendapatkan teknologi stealth. Karena selama ini titik terlemah Iran selalu sama, angkatan udara yang tua. Sementara Israel mengandalkan F-35 untuk menembus wilayah Iran tanpa terdeteksi. Namun cerita tidak berhenti di sana. Tak lama kemudian, laporan lain mulai beredar. Iran disebut menerima sistem radar jarak jauh dari China, YLC-8B.
Ini bukan radar biasa, radar ini dirancang khusus untuk satu tujuan, mencari pesawat yang seharusnya tidak terlihat. Pesawat stealth bekerja dengan menghindari radar modern berfrekuensi tinggi. Tapi, radar frekuensi rendah seperti ini justru bisa menangkap pantulannya dari jarak sangat jauh. Artinya sederhana. Jika laporan ini benar, maka F-35 tidak lagi bisa masuk wilayah Iran dengan rasa aman seperti sebelumnya. Efek kejut yang selama ini menjadi keunggulan utama serangan udara bisa hilang. Dan disinilah pengamat mulai menyadari yang berubah bukan hanya kekuatan Iran, tapi perhitungan perang itu sendiri. Tak lama setelah radar itu dibicarakan, sebuah media Iran mengatakan Iran tengah memasang sistem baru bernama Sayad 4. Iran menyebutnya sebagai sistem electronic warfare, perang elektronik. Menurut klaimnya, sistem ini mampu mengganggu navigasi pesawat, mengacaukan sinyal GPS, bahkan membantu mendeteksi pesawat stealth seperti F-35. Banyak orang mungkin bertanya, kenapa gangguan sinyal bisa begitu penting? Karena perang udara modern tidak lagi hanya soal menembak jatuh pesawat. Pesawat tempur generasi terbaru bergantung pada elektronik, sensor, radar, data link, dan bom presisi berbasis koordinat. Jika koordinatnya salah, bom presisi bisa meleset ratusan meter. Jika datanya terganggu, pilot kehilangan gambaran medan tempur. Dan jika sistem penguncian terganggu, rudal tidak akan mengenai target. Artinya, pesawat tidak perlu dijatuhkan, cukup dibuat buta. Iran mengatakan Sayad 4 terhubung dengan sistem pertahanan udara Bafar 373 membentuk jaringan pertahanan berlapis. Lapisan pertama mendeteksi, lapisan kedua mengganggu, lapisan ketiga mencegat. Apakah kemampuannya benar-benar seefektif yang diklaim? Belum ada bukti independen yang memastikan. Namun dalam strategi militer, kadang efek terbesar bukan pada senjatanya, melainkan pada keraguan yang ditimbulkannya. Karena jika pilot tidak yakin sistem yang bekerja sempurna, maka keberanian menyerang ikut berubah. Intelijen Israel tak gak ada artinya. Perhatian dunia tidak lagi hanya tertuju ke radar atau perang elektronik Iran, tapi juga senjata balasannya. Intelijen Israel memperkirakan Iran kini mampu memproduksi sekitar 300 rudal balistik presisi setiap bulan, artinya ribuan rudal dalam beberapa tahun ke depan. Dan ini mengubah satu hal penting. Sistem pertahanan udara modern sebenarnya cukup efektif menghadapi beberapa rudal, tapi sistem apapun akan kesulitan jika harus menghadapi serangan dalam jumlah besar sekaligus. Dalam dunia militer ini disebut saturation attack, banjir rudal. Bukan karena setiap rudal tak bisa dicegat, tetapi karena jumlahnya terlalu banyak untuk dihentikan semuanya. Namun ancaman sebenarnya bukan hanya jumlahnya. Iran juga memperkenalkan rudal baru, Goram Mashal 4 atau yang disebut juga Khaybar. Rudal balistik jarak menengah ini memiliki jangkauan sekitar 2.000 km, cukup menjangkau seluruh wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Kecepatannya hipersonik, saat keluar atmosfer mencapai sekitar Mach 16 dan ketika masuk kembali ke atmosfer tetap melaju sekitar Mach 8. Yang paling penting, hulu ledaknya tidak jatuh lurus, ia bermanuver di fase akhir. Sistem anti-rudal seperti Arrow atau THAAD bekerja dengan memprediksi lintasan target. Komputer menghitung di mana rudal akan berada, lalu interseptor ditembakkan ke titik itu. Tapi jika hulu ledak berubah arah di detik-detik terakhir, interseptor bisa mengejar posisi yang sudah tidak ada lagi. Bukan berarti sistem seperti THAAD tidak bisa mencegat sama sekali, namun keberhasilannya tidak lagi bisa dijamin. Ditambah lagi, rudal-rudal ini disimpan di jaringan terowongan bawah tanah yang disebut kota rudal dan diluncurkan dari kendaraan bergerak. Artinya, menghancurkan sebelum diluncurkan juga tidak mudah. Dan disinilah perhitungan militer mulai berubah. Jika serangan udara dilakukan, maka bukan hanya soal bisa menembus pertahanan Iran, tapi juga soal apakah balasannya bisa dihentikan. Iran kini tidak hanya mengandalkan satu jenis senjata,
Mereka membangun sebuah sistem, radar untuk mendeteksi, perang elektronik untuk mengganggu, pertahanan udara untuk mencegah, dan rudal hipersonik untuk membalas. Artinya, perhitungan lama mungkin tidak lagi berlaku. Selama puluhan tahun, strategi militer terhadap Iran relatif sederhana, dominasi udara lebih dulu, lalu hancurkan target dari langit. Sekarang, serangan seperti itu tidak lagi tanpa resiko. Bukan berarti perang pasti terjadi, tapi bukan berarti satu pihak pasti menang. Namun, satu hal mulai dipertanyakan, apakah wilayah udara Iran masih bisa ditembus semudah sebelumnya? Mungkin itulah pesan sebenarnya dari malam di Tehran itu. Bukan sekedar perayaan revolusi, melainkan pernyataan bahwa keseimbangan kekuatan sedang bergeser. Dan jika benar berubah, yang terdampak bukan hanya Iran atau Israel, melainkan seluruh peta keamanan Timur Tengah.